saya Michael dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2022. Di sini saya akan menganalisis tentang film yang berjudul Republik Twitter. Nah, sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis? Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapat melihat bahwa di dalam dunia politik tentu saja media sosial menjadi salah satu ajang dalam kita memperkenalkan diri kita atau sebagai alat kita untuk memperkenalkan diri kita atau menyampaikan informasi tentang diri kita kepada massa atau masyarakat di Indonesia pada khususnya. Nah, dari film ini juga kita dapat melihat bahwa masyarakat pun dapat menyampaikan kritik dan saran atau informasi kepada politikus tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa interaksi atau komunikasi masyarakat itu dengan seorang politikus itu semakin dekat atau dipermudah oleh media sosial. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kisah tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Nah, secara pribadi mengatakan bahwa kisah tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan kita pribadi, karena di dunia sekarang ini atau di masa sekarang ini kita dapat melihat bahwa banyak sekali dari aplikasi-aplikasi media sosial yang menunjukkan bahwa seorang politikus yang akan maju ke atau mencalonkan diri sebagai calon lembaga eksekutif atau legislatif. Dari situlah kita dapat melihat bahwa kehidupan atau kisah di dalam film tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Baik, pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana cara menjadi mahasiswa sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Nah, di sini kita dapat melihat sendiri bahwa kita sebagai mahasiswa harus cerdas dan bijaksana dalam menentukan pilihan kita supaya tidak salah untuk di masa yang akan datang. Yang pertama, kita harus menggunakan hak pilih kita dengan baik dan benar. Nah, di sini kita jangan meremehkan hak pilih kita walaupun cuma satu suara, karena dengan satu suara pun menimbulkan perbedaan atau dapat mengakibatkan kemenangan kepada seseorang. Nah, jika sebuah tanggung jawab tersebut jatuh kepada orang yang salah, maka kita sebagai masyarakat tentu saja akan menyesal dengan tindakan atau perilaku kita ini. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan hak pilih kita dengan bijak. Datanglah ke TPS untuk menentukan hak pilih kita sesuai hati nurani kita. Nah, yang kedua, kita dapat melihat dari cara kita mengenali calon dan visi misinya. Nah, dari hal tersebutlah kita dapat menganalisis atau menganalisa seseorang melalui kita melihat visi dan misinya. Nah, tentu saja di sini kita harus melihat bagaimana visi dan misinya untuk negara kita di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, kita dapat melihat dari aspek media sosial. Nah, di sini kita dapat melihat sendiri bahwa media sosial tersebut sebagai alat penting dalam oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu dalam menyampaikan informasi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita harus teliti dalam menerima informasi. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang tidak mendukung orang tersebut, maka dia akan menjelek-jelekannya. Nah, dari situlah kita sebagai seorang pemilih
kita harus cerdas dalam menerima atau harus bijaksana dalam menerima informasi. Kita harus melihat secara detail. Jangan kita langsung menelan informasi tersebut secara mentah-mentah, atau kita menerima berita bohong atau tidak ada kebenarannya, atau bisa dikatakan itu hoax. Nah, yang terakhir adalah kita harus mengetahui mekanisme pemilu. Jangan sampai dalam pemilihan jadi terhambat atau suara menjadi tidak sah dikarenakan kita kurang memahami mekanismenya. Nah, dari hal tersebut kita melihat mekanismenya harus memahaminya secara jelas bagaimana prosedur dalam pemilihan umum. Nah, yang tentunya yang pertama kita harus memastikan diri kita sebagai orang yang terdaftar di dalam pemilihan umum tersebut. Nah, yang selanjutnya kita harus melihat cara mencoblos yang benar. Jangan sampai kita mencoblos dengan asal-asal atau salah, karena nantinya akan dihitung dengan suara yang tidak sah. Selanjutnya kita dapat mengetahui orang yang akan kita pilih secara benar, karena mungkin saja banyak orang-orang di luar sana yang tidak dapat membaca, menulis atau buta huruf. Nah, dari situlah kita harus secara bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan kita, dan kita harus mengayomi orang-orang yang seperti buta huruf, harus memberitahunya secara benar bagaimana mekanisme atau prosedur pemilihan umum tersebut. Baik, sekian dari saya. Selamat malam, terima kasih.